Kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, di pertemuan yang ketujuh Fikih Sirah Nabawiyah pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat hadir dan melawan dinginnya suasana di beberapa pekan ini. Ya, semakin dingin tapi alhamdulillah, kata guru kita, walaupun dingin kita masih nyaman di masjid kita, karena di saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, ada longsor, banjir dan lainnya, mereka harus melawan dingin dan beraneka ragaman ketidaknyamanan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita patut bersyukur dan senantiasa kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk awalan. Mari sama-sama langsung saja kita dengarkan pertemuan yang ketujuh Fikih Sirah Nabawiyah bersama guru kita Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdhal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para asatidz, para sepuh dan tokoh masyarakat, juga segenap pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kembali tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala sampai detik ini. Allah masih berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur yang panjang dalam hitungan kalender Masehi. Alhamdulillah kita masuk di hitungan tahun baru ya, 2023. Walau sejatinya dalam agama kita hitungan tahun yang diakui adalah kalender Syamsiyah atau kalender Qamariyah. Tetapi sebagai umat, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, maka tidak salah juga bahwa pergantian tahun dalam kalender Masehi ini kita jadikan ajang untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri dan mengambil pelajaran bahwa semakin bertambahnya tahun itu artinya usia kita semakin bertambah.
Dan semakin bertambah usia kita, maka jatah hidup kita semakin berkurang. Ya. Jadi kalau yang lain mengucapkan selamat tahun baru, ya saya ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, karena usia kita berkurang. Maka yang terbaik menyikapi pergantian tahun baru adalah mereka yang paling bisa untuk bermuhasabah diri, mempersiapkan di sisa waktu hidup yang Allah berikan ini, kira-kira kita akan jadikan sebagai apa. Karena faktanya al-maut nanti, kematian itu ketika dia datang pada waktunya, dia tidak pernah pandang bulu. Mati itu tidak mesti harus sakit dan tidak mesti harus tua dulu. Kadang yang sehat, yang muda lebih dulu datang dibanding yang tua. Maka bersyukur saya kalau menyatakan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk di usia senja, ya, tolong jangan sekali-kali mengeluhkan masa tua. Kenapa? Karena tua itu sendiri nikmat, Bu. Ya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat tua. Ya. Ada yang belum tua kemudian sudah selesai, kan nggak dapat nikmat tua tuh, Pak. Ya. Maka kalau Bapak Ibu yang sudah sampai di usia tua, syukuri dan jangan sekali-kali mengeluhkan masa tua. Aduh, udah tua Ustaz. Nah, kata-kata begitu tuh hilangkan. Ya. Syukuri, alhamdulillah saya nyampe ke usia tua, karena banyak orang-orang yang tidak sampai di usia tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin coba merefleksikan tentang bagaimana Al-Quran melihat dan memandang, menceritakan tentang kelompok-kelompok orang memandang waktu. Setidaknya dalam Al-Quran ada 3 kelompok manusia yang Allah sebutkan dan Allah ceritakan tentang bagaimana mereka memandang waktu, dan nanti ini akan berimbas sekali pada apa yang mereka lakukan dalam hidup. Yang pertama, ada kelompok manusia yang mereka tidak percaya tentang Al-Quran, tentang hari akhirat. Mereka tidak percaya tentang adanya hidup setelah kehidupan dunia. Maka bagi mereka hidup itu ya cuma sekarang. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utin. Hidup kita ya cuma di dunia saja. Tidak ada ceritanya nanti kita bakal dibangkitkan lagi setelah mati. Dalam ayat lain mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang bisa memutus kebahagiaan hidup ini itu hanya kematian. Maka kalau sudah mati, selesai. Ya, omong kosong, ada surga neraka. Itu mereka tidak percaya, Pak. Karena ketidakpercayaan mereka akan kehidupan setelah kehidupan dunia, maka mereka memandang hidup kita itu singkat loh. Hidup ya sekarang. Maka bagaimana kemudian kita harus bahagia sekarang ini. Dan karena mereka memandang bahwa sumber kebahagiaan itu adalah materi, sumber kebahagiaan itu adalah uang, maka waktu hidup mereka habis untuk cari uang. Ini yang muncul dan terjadi pada masyarakat kaum materialis di barat, sehingga kemudian muncul falsafah hidup mereka, time is money. Waktu adalah uang. Karena waktu hidup ini ya berharga untuk bahagia dan untuk cari uang. Sampai kemudian ada pembagian dalam hidup mereka. Biasanya mereka itu membagi Senin sampai Jumat itu waktu untuk memproduksi uang. Hari ini nih, Sabtu sampai besok 2 hari itu waktu menghabiskan uang. Jadi kalau hari Jumat datang, mereka sampai berucap thanks, terima kasih Tuhan, it's Friday. Nah, Jumat sudah datang, artinya apa? Waktu produksi sudah habis, maka tiba saatnya besok waktu untuk mengkonsumsi. Nah ini mohon maaf nih, kalau ada di antara kita yang memiliki pemikiran seperti itu, ya, Senin sampai Jumat waktunya nyari uang, Sabtu Ahad waktunya ngabisin uang. Nah, ini prinsip dan filosofi hidup kaum materialisme. Ya.
waktunya sama dengan uang. Dan mereka orang yang tidak beragama. Ada sekelompok orang di dalam Al-Quran Allah kisahkan, ini tentang orang yang beragama. Dia percaya ada kehidupan hari akhir. Dia percaya ada kehidupan setelah kematian dan percaya ada balasan surga dan neraka. Tapi yang bedanya dengan kita, orang-orang ini mengatakan bahwa dimensi kehidupan akhirat nanti itu sama dengan dunia. Jadi mereka dalam Al-Quran disebutkan, kalau andai kata mereka akan masuk neraka, kata mereka, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, kalaupun kita masuk neraka udah nggak apa-apalah, paling sebentar doang kok. Ya. Sehingga ini implementasinya dalam kehidupan nanti, mereka akan mencari cara kebahagiaan dengan sedikit pandangan seperti ini. Kalau kita harus curang-curang sedikit nggak apa-apalah. Gitu. Kalau kita harus zolim sedikit, ya nggak apa-apa. Ya. Sikut dikit, ya bunuh 1-2 orang mah nggak apa-apa. Kalau itu dosa nanti kita masuk neraka, ya paling di neraka cuma berapa hari doang kok. Ini jawaban nih kalau Bapak Ibu pernah bertanya, kenapa kok ada orang-orang yang tega berbuat kezaliman, tega berbuat keburukan, dan dia tahu bahwa itu salah. Misalkan kita bertanya-tanya, kok ada ya orang-orang seperti Israel yang tega membantai sesama manusia di Palestina? Emang ketika mereka ngebom anak-anak itu nggak ada rasa tega? Ada sebenarnya. Ada rasa takut? Ada. Tapi rasa takut itu hilang dengan prinsip tadi. Sudah nggak apa-apa. Ya, cuma 10-20 mati mah. Ya, paling nanti kalau kita masuk neraka juga cuma beberapa hari saja. Dia yakin ada hari akhirat, ada pembalasan, tapi mereka menganggap pembalasan nanti itu sama seperti di dunia waktunya. Ini yang kemudian diluruskan oleh Islam bahwa ketika Allah hancurkan kehidupan dunia ini, Pak, maka yang hancur itu bukan dimensi fisiknya saja. Dimensi waktunya pun akan hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Nanti di akhirat itu, hari, waktu itu, kalau satu hari di akhirat versi Allah, hitungan akhirat nanti, kalau dikonversikan kepada dunia maka hitungannya seperti 1000 tahun gitu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan nih, maksiat 1 jam berzina masuk ke neraka, itu hukumannya berapa lama? Berarti kan kalau 1 jam dari 1 hari 1/24 toh. Jadi kalau mau dikonversikan hukumannya nanti kira-kira itu 1000 dibagi 24. Berapa tuh? Kurang lebih kan 400-an. Ya. 400 tahun, 40 tahun. 40 sekian tahun, 45 tahun. Nah, kalau mau hitung membayangkan begitu kira-kira. Jadi 1 jam kita berbuat dosa, hukumannya itu sekitar 40 sampai 45 tahun di dunia. Seumur kita nih kalau yang hidupnya 45 tahun, Pak. Itu habis hanya untuk menghukum 1 jam dosa. Nah, prinsip seperti inilah yang kemudian membuat kita agak hati-hati untuk melangkah dan melakukan keburukan. Kenapa? Karena orientasi kita kalau kita melakukan sesuatu, nanti di akhirat bagaimana nih? Nanti balasannya seperti apa? Hukumannya seperti apa? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menegaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah katakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, misalkan. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kalau nanti harus dibenturkan, kita mau bunuh orang atau menyelamatkan orang, kita mikirnya ke situ. Ini kira-kira kalau hari Jumat ambil job, apa sholat Jumat tapi kehilangan job. Ini subuh nih, enak tidur atau berangkat kerja sebelum subuh kelewatan subuh, atau ya
bangun, paksa. Kalau bisa tahajud, datang ke masjid. Coba. Yang membuat Bapak Ibu sekalian pagi ini datang ke sini, kira-kira motivasinya apa? Kalau dihitung rupiah, berapa rupiah yang didapatkan dengan datang sholat subuh ke masjid? Ada? Gak ada. Darussalam At-Taqwa materinya cuma ngasih sarapan doang. Kalau kita datang ke masjid cuma gara-gara sarapan, saya kira terlalu naif. Ya. Kalau saya datang ke sini subuh-subuh, bangun pagi dingin tadi, ya malamnya begadang misalkan, harus datang ke masjid cuma untuk sepiring nasi, saya kira terlalu naif. Dan tidak ada toh yang pulang dari sini dapat duit. Satu-satunya yang membuat kita tergerak, termotivasi untuk datang subuh ke masjid ini adalah bahwa apa? Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi mereka yang mendapatkan 2 rakaat fajar misalkan. Nah, motivasi ini jamaah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah yang membuat kita kemudian akan berbeda pandangan dengan orang-orang yang pertama. Kalau mereka mengatakan time is money, waktu adalah uang, kita katakan bukan seperti itu. Al-waktu atmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Lebih berharga daripada emas. Itu. Ini beda kita dengan mereka. Jadi kalau mereka waktunya adalah uang, ya, waktu itu senilai dengan uang, kita mengatakan enggak, waktu kita lebih berharga daripada uang. Jadi kalau kita dibenturkan untuk waktu yang sama dipakai untuk cari uang atau akhirat, ya, maka kita akan prioritaskan akhirat. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang harus kita kemudian prioritaskan dalam kehidupan kita, mengisi sisa waktu kita dalam hidup ini, mudah-mudahan ya, bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Ya, nanti kita akan bicara banyak sekali konsep bagaimana Al-Quran itu menjelaskan bukan untuk meninggalkan kehidupan dunia. Bahkan ya, Islam itu kalau kita kumpulkan dalilnya, Pak, itu agama yang selalu menganjurkan kita untuk selalu menggabungkan 2 kebaikan itu. Jadi janganlah sekali-kali kita berkata nggak apa-apa lah Ustaz, saya di dunia miskin, yang penting nanti masuk surga. Nah, jangan begitu. Nggak apa-apa lah di dunia kaya, yang penting mati masuk surga. Yang nggak boleh itu sudah di dunia sengsara, mati masuk neraka. Nah, itu yang nggak boleh. Gabungkan semua kebaikan itu, dan itulah doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa, saya doakan khusus ya, jamaah yang rajin ke masjid, apalagi di subuh seperti ini, mudah-mudahan ya, kita semua, keluarga kita, anak istri kita, senantiasa Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Sisa waktu hidup kita di dunia ini, semoga Allah bimbing kita untuk bisa mengisi dengan semaksimal mungkin, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan kajian kita seputar hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir di sini kami catat kita sempat membahas tentang sekilas deskripsi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rambut dan wajahnya. Kemarin disebutkan Rasulullah itu rambutnya tidak terlalu keriting, tapi juga tidak terlalu lurus banget, agak-agak ikal. Pernah beliau memanjangkan rambutnya sampai ke pundaknya, terkadang juga dipendekkan sampai ke pertengahan telinganya, jadi pendek. Dan beliau itu termasuk orang yang perhatian dengan penampilan, ya. Jadi suka nyisir. Maka laki-laki juga tidak apa-apa kalau kemana-mana bawa sisir, Pak. Yang penting jangan buat genit. Kalau di luar nyisir, perhatian kepada penampilan, niatkan ini untuk menjalankan sunnah bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk selalu berpenampilan baik. Tapi kalau di rumah sudah nyisir,
sampai berjam-jam, apalagi nyisirnya sambil nyanyi. Ibu-ibu perlu hati-hati ini. Kalau bapak udah nyisir sambil nyanyi-nyanyi di depan cermin, agak lama dikit, hati-hati tuh. Ya, biasanya ada indikator. Kemudian pernah terlihat, ya, ada sahabat meriwayatkan ketika rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang, itu terlihat terbagi seperti 4 bagian. Ada sebagian rambut yang ke pundak depan, ada sebelah kanan, ya. Ada yang rambut ke pundak depan sebelah kiri, dan yang di belakang itu juga seperti terlihat terbelah, ada kiri dan kanan, sehingga disebutkan seperti 4 bagian rambut. Kemudian kita sudah bahas tentang sedikit deskripsi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita patut meyakini apapun yang nanti dideskripsikan dalam tulisan, sesungguhnya wajah asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih mulia, jauh lebih tampan, dan jauh lebih indah dari apa yang dideskripsikan. Di sana disebutkan dalam satu riwayat, bentuk wajah Rasul itu tidak bulat banget, ya. Tidak bulat banget, tapi lebih tepat seperti bulan purnama. Bulat tapi tidak utuh bulatnya. Kemudian putih bercampur dengan kemerah-merahan, seperti matahari, atau seolah-olah seperti disinari oleh cahaya matahari dan cahaya bulan. Ini saking putihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dahinya agak sedikit luas, ya. Jidatnya agak sedikit luas. Kalau tengah malam beliau keluar dan gelap, maka dahinya itu bersinar, bercahaya, ya, saking putihnya beliau. Ya. Kemudian hidungnya qaiman aqna. Ya. Qaiman aqna itu kalau diartikan wasatul anfi murtafi an baqiyatil anf. Jadi mancung, tapi mancungnya itu tengah hidungnya yang ke depan, ya, bukan ujung hidungnya. Jadi tengah hidungnya lebih tinggi dari bawah. Kayak orang Arab persis, Pak. Orang Arab itu kan mancungnya di tengahnya kayak ada tulang yang lebih tinggi. Nah, ini sekilas. Tapi saya perlu yakinkan sekali lagi, sehebat apapun seseorang mendeskripsikan tentang fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata, maka yakinlah bahwa beliau jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari apa yang dideskripsikan. Maka para ulama kita sepakat tidak boleh, ya, menggambarkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara visual dengan utuh. Nah, itu tidak boleh. Ya. Dan kita tidak pernah dapati baik itu gambar ataupun visualisasi, ya, tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang ditinggalkan oleh para ulama untuk melakukannya. Baik. Kita akan lanjutkan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Di sini ada satu pembahasan tentang fisik Rasulullah dari sisi badannya. Jasaduhu tayyib sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jasaduhu tahir sallallahu alaihi wasallam wasat. Perawakan tubuhnya juga sama, pertengahan. Artinya falaisa bitawilil ba'il syadidit tul, tidak tinggi banget gitu ya. Wala bil qasir syadidil qasr, juga tidak pendek banget. Kalau kita bayangkan, insya Allah tidak jauh-jauh banget dari masyarakat kita, karena biasanya kalau kita perhatikan umat-umat sebelumnya, setiap rasul itu memiliki kemiripan dengan umatnya. Misal dari sisi usia, termasuk dari sisi fisik. Kalau Bapak Ibu pernah melihat sejarah para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW, andai kita pernah datang ada yang mengatakan dari sisi sejarah ini adalah makam Nabi Fulan, misalkan, itu biasanya lebih panjang memang ukurannya. Nah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa umat terdahulu itu memang lebih besar badannya, fisiknya lebih besar. Jadi kalau rata-rata umat Nabi Muhammad SAW seperti sekarang yang kita saksikan, maka
bisa diambil satu kesimpulan bahwa fisik beliau pun tidak jauh-jauh dari kita. Yang mungkin kalau ditinggikan kita di rata-rata umat saat ini, maksudnya manusia secara umum, itu kan tidak akan lebih dari tingginya orang-orang apa yang paling tinggi. Mungkin sebagian orang Eropa dan orang-orang Arab ada yang tinggi banget gitu, ya, walaupun di atas rata-rata kita orang Indonesia. Tapi kira-kira seperti itu. Rasulullah itu tidak melebihi tinggi banget, bahkan kalau beliau itu dibilang Rasul kemudian Allah khususkan fisiknya seperti raja misalkan, raksasa tinggi, enggak. Ya. Beliau manusia biasa seperti kita, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Libasuhu sallallahu alaihi wasallam, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan secara spesifik tentang jenis pakaian yang dipakai dari sisi bentuk dan warna, tetapi penulis di sini lebih cenderung menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berpakaian kana yalbasu ma tayassar. Beliau itu nggak pernah ribet Pak kalau pakai baju. Udah yang gampang aja dah, yang ada itu yang dipakai. Fala yatakallafu mafqudan wala yaruddu mawjudan. Pakaian yang ada itu nggak pernah ditolak dan nggak pernah pusing nyari yang tidak ada. Nah, ini prinsip hidupmu. Ya. Kadang yang bikin kita susah dalam hidup itu karena kita selalu mikirin yang kagak ada. Ya. Agak punya mobil, mikirin kapan kita punya mobil. Nah, itu tuh yang bikin kita capek tuh. Punya HP, kameranya jelek, mikirin kapan punya HP yang kameranya bagus misalkan. Jadi yang kadang bikin kita sengsara dalam hidup itu, bikin kita capek, kita selalu memikirkan yang tidak ada. Tapi lupa mensyukuri yang ada. Ini kaidah hidup. Rasulullah itu kalau berpakaian nggak pernah pusing-pusing. Ya, coba bayangkan sebagai seorang pemimpin, ya, apalagi pemimpin negara. Beliau nggak pernah pusing hari ini pakai kostum apa, warna jaketnya apa, jasnya apa, kita mau berkunjung kemana pakaiannya apa, enggak. Apa yang ada itu yang dipakai. Nah, kalau dilihat dari keseharian beliau, yang kebetulan beliau adalah bangsa Arab, memang pakaiannya itu tidak jauh dari tradisi orang Arab saat itu. Pertama, ada riwayat muncul beliau itu labisa jubbatan rumiyah. Beliau itu senang memakai jubah Romawi. Ya, jubah Romawi itu ya kira-kira kayak gamis seperti itu. Ya, langsung dari atas ke bawah. Kemudian juga sering memakai al-imamah. Imamah itu sorban, tapi sorban yang dipakai di kepala, yang diikat-ikat itu. Ya, banyak bentuknya. Kalau kita lihat negara-negara Arab yang punya tradisi itu, kadang mereka punya kekhasan. Imamah orang Maroko itu beda sama imamahnya orang Tunis. Beda lagi dengan imamahnya orang-orang Yaman misalkan. Nah, ini budaya. Wala bisal izar warrida. Beliau juga suka memakai izar. Izar itu kalau diartikan sebenarnya pakaian bawah. Kalau di kita lebih cenderung diartikan seperti sarung. Jadi pakai gamis tapi ada bawahannya. Atau kalau misalkan kita pakaian ihram, nah izar itu yang bagian bawah itu. Ar-rida itu selendang yang menutupi bagian atas badan kita. Jadi keseharian beliau itu tidak lepas dari 4 jenis pakaian ini. Pakai jubah, kadang pakai imamah, kemudian kadang pakai bawahan atau sarung, tapi bukan sarung seperti yang kita ini Pak ya. Maksudnya pakaian di bagian bawah, tubuh bagian bawah. Dan juga sering pakai selendang. Nah, bagaimana jika kemudian dimasukkan ke dalam tradisi kita di Indonesia? Ini sekarang sering menjadi satu bahan untuk memprovokasi kita bahwa pakaian itu adalah pakaian Arab, sehingga kalau di Indonesia ya Islamnya kemudian tidak mesti ngikutin Islam Arab ya. Silahkan saja, andai kita mau meniru ini ya, diniatkan iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagus
Ya, kalau kita misalkan pernah mendengar riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memakai pakaian berwarna putih, lalu kemudian kita mengoleksi baju berwarna putih, iktidaan, ya, mengikuti. Kalau lagi pakai baju putih lebih dekat teringat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Ya. Tetapi nanti kaedahnya pada sunnah-sunnah yang sifatnya penampilan fisik, para ulama mengatakan itu berbeda dengan nilai sunnah dari amalan-amalan ibadah. Jadi jangan disamakan. Ya, jangan kemudian nanti mengatakan Rasulullah pakai jubah, berarti yang suka pakai celana itu enggak nyunnah. Nah, tidak seperti itu cara pandangnya. Ya. Rasulullah pakai imamah, berarti kalau yang pakai peci, wah ini bid'ah misalkan. Nah, itu tidak seperti itu. Ya. Ini bagian daripada budaya. Kalau kita punya budaya lain yang kemudian itu tidak keluar dan tidak menyimpang dari inti ajaran, maka tidak masalah. Ya, Rasulullah pakai imamah, masyarakat Indonesia pakai peci, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Bukan itu yang kemudian nanti jadi penilaian utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi andai kita mengikuti Rasulullah, memakai itu dengan niat untuk mengikuti Rasul, itu akan bernilai plus, ya, ada nilai plus. Jadi ini kembali tentang permasalahan sunnah yang berkaitan dengan penampilan fisik. Ya. Ada yang kemudian berkaitan dengan sifatnya. Ya, sifatnya tadi Rasulullah itu nggak pernah mempersulit dalam pakaian. Wa kana yuhibbut thayyiba minal libasi wan nadhib. Rasulullah itu, ya, ini dari sisi sifat, kalau pakai baju itu selalu perhatian tentang kebersihan. Nah, kalau ini patut kita tiru nih, Pak. Apapun pakaian kita, yang penting bersih. Ya. Jadi jangan sembarangan. Walakin la yubalik wa la yatakabbar, dan beliau itu tidak pernah berlebihan dan juga tidak pernah sombong. Bahkan dalam ayat, dalam satu hadis, beliau menyebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita, Allah tidak melihat kepada penampilan luar kita, tapi Allah akan melihat kepada hati kita. Ini sekilas tentang gaya berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kesimpulan yang menarik jamaah ikhwatul iman dari keseharian Rasulullah dalam berpakaian, bagaimana beliau itu sangat tawadhu. Penampilan beliau, keseharian beliau itu sangat-sangat diwarnai dengan ketawaduan beliau. Di sini disebutkan beberapa riwayat. Yang ini layak sekali untuk menjadi contoh bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin sekali dekat dengan masyarakat yang dihadapinya. Beliau itu tidak pernah neko-neko dan tidak mau tampil beda, nyentrik untuk menyombongkan diri. Ada satu riwayat mengatakan begini. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama yauman ala sarir. Rasulullah itu pernah satu hari tidur. Tidur itu di satu tempat tidur ranjang. Fa'attarat nahiyatus sarir fi jambi. Bangun tidur di di tepi Rasulullah sebelah pinggir bagian tubuhnya, ya, entah itu di badannya atau di wajahnya, itu ada bekas, ya. Apa kalau bahasa kita itu? Kalau kita tidur di bambu itu, Pak, ya, itu kan begitu bangun, kadang di pantat kita atau di ini kita itu ada bekas jepitan bambu kayak kejepit gitu. Artinya Rasulullah itu pernah tidur di satu tempat, Pak, yang begitu beliau bangun, tempat itu berbekas pada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidur di balai-balai, di papan yang tidak ada karpetnya, tidak ada kasurnya, itu kan bangun kadang bekas, kadang di pipi kita ada bekasnya. Rasulullah itu terbiasa dengan hal seperti itu. Beliau itu pernah tidur sampai bangun tidur itu ada bekas tempat tidur dalam tubuhnya. Ya. Kenapa? Li'annahu lam yakun bainahu wa baina firash wasir.
Jadi tidak ada antara beliau dengan tempat tidur itu disela dengan kasur yang empuk, itu enggak. Gitu. Ya. Tapi lagi-lagi nanti bukan berarti kalau kita tidur di kasur yang empuk ternyata itu tidak senang. Artinya Rasulullah hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada satu keharusan bagi seorang pemimpin misalkan itu harus mewah dalam bentuk fasilitas. Karena ketika itu mayoritas pemimpin-pemimpin kaum, para raja itu selalu menampilkan kemewahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rakyatnya. Maka Rasulullah tampil sebagai sosok pemimpin yang merakyat sama seperti rakyatnya. Bahkan beliau, ya di sini disebutkan, bal kana yajlisu ahyanan 'ala turab. Beliau itu biasa, Pak, kalau ketemu para sahabat duduk itu ngemper bahasanya di bawah, enggak ada alasnya. Di atas tanah langsung. Warubbama akala 'alal ardh. Bahkan kadang makan biasa di bawah duduk, ya, tidak ada alasnya. Kalau di Arab itu kan lantainya pasir kalau di luar. Nah, beliau itu terbiasa dengan para sahabat kalau misalkan dalam perjalanan duduk ya duduk di bawah, makan ya makan di bawah. Persis kayak kita misalkan kalau di kampung kita ke kebun, kita ke sawah ya kita makan di atas sana. Itu biasa bagi beliau sebagai kapasitasnya seorang pemimpin. Wa qa'ada 'alal hasir, dan beliau juga terbiasa duduk di atas semacam tikar yang ditenun dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kayak kita tuh tikar-tikar yang alami itu. Wa fi yaumin minal ayyam, disebutkan dalam satu riwayat, satu hari da'athu Mulaikah. Rasulullah pernah diundang oleh seorang sahabat yang bernama Mulaikah. Mulaikah ini jaddatu Anas bin Malik. Kalau kita pernah dengar nama sahabat Anas bin Malik, Mulaikah ini adalah neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ila ta'amin sana'athu lahu. Jadi Rasulullah diundang untuk mencicipi makanannya Mulaikah. Mulaikah ini bikin makanan, lalu kemudian Rasulullah diundang ke rumahnya untuk makan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akala minat ta'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu kemudian makan. Jadi seorang pemimpin itu juga tidak boleh pilih-pilih. Kalau ada yang undang, siapapun yang undang, maka kalau tidak berhalangan datang maka datanglah. Kadang kan kita di masyarakat kita suka gitu. Kalau ada undangan lihat dulu siapa yang undang. Kadang suka memposisikan diri sendiri, kira-kira kita layak tidak untuk datang ke tempat tersebut. Kalau kita pandang yang undang ini lebih rendah, kadang kita gengsi untuk datang. Tapi giliran yang undang misalkan orang yang tinggi, wah kita prioritas untuk datang. Atau terkadang pakaian kita itu juga menunjukkan level kita. Kalau diundangnya di gang sempit, ya sudahlah pakaiannya yang begini aja. Nanti kalau yang undangnya misalkan pejabat, pakaiannya berbeda. Hati-hati. Apa yang kita tampilkan itu terkadang itu bisa menjadi cerminan seperti itu loh hati kita. Membeda-bedakan orang di mata kita hanya dengan karena status sosialnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang, ya, mungkin kalau tidak berlebihan kita gambarkan, ini seorang nenek yang biasa saja. Ini bukan bangsawan, ini nenek dari kelompok keluarga yang biasa-biasa saja, mengundang Rasulullah sebagai pemimpin negara ketika itu, sebagai Rasul, dan beliau datang, kemudian ikut makan. Tsumma qala lahum. Lagi makan, Rasulullah memberikan instruksi, Qumu fala usalli bikum. Jadi waktu itu datang waktu sholat, kata Rasulullah, kita sholat ya. Sudah masuk waktu sholat. Qala Anas, kata Anas, fakuntu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis. Dari sini nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak berlebihan kalau kita katakan ternyata keluarga Anas, keluarga Mulaikah ini keluarga miskin. Jadi waktu Rasulullah itu datang dan kemudian ngajak sholat, Anas bin Malik itu bingung. Bagaimana kita sholat? Gitu. Gak ada alas sama sekali. Tidak ada sejadah, tidak ada karpet, tidak ada alas untuk mengalasi mereka sholat.
Berarti kan ini keluarga miskin. Ada satu hasir, ya hasir itu tadi karpet yang ditenun dari tumbuh-tumbuhan, tapi itu juga qadiswadda min tuli ma nubis. Saking lamanya nggak dipakai, ini tikar, ya. Udah apa kalau bahasa kita? Udah buluk, Bu. Gitu, ya. Coba bayangin kalau kita kedatangan seorang gubernur datang ke rumah terus pengen sholat, kita nggak punya sejadah satupun gitu. Lalu kemudian karena cuma itu yang ada, kata Anas, ya sudah, tikar yang ada itu fanadhahtuhu bima, dipercikan air, maksudnya dielap gitu. Jadi ini tikar yang udah lama nggak dipakai, saking lamanya kemudian bulukan berdebu. Mungkin beliau malu dengan Rasulullah SAW, nggak enak. Yang bisa dilakukan adalah tikar itu digelar, dipercikan air kemudian dilap. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah seketika itu beliau berdiri di atas tikar itu, wasafaftu ana wal yatim wara'ahu. Lalu kemudian aku membuat saf di belakangnya. Ya, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik dan ada satu anak yatim. Nah, mohon maaf ini agak berkaitan dengan pembahasan yang pernah kita bahas dulu, ya, tentang saf anak-anak di masjid. Bahwa anak-anak itu sah untuk dijadikan bagian daripada shaf, ya, dan bisa ikut sholat berjamaah dengan kita secara normal. Karena ini salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa pernah satu ketika Rasulullah sholat, di belakangnya itu ada Anas bin Malik dan satu anak yatim. Biasanya dalam literasi Arab ketika disebutkan yatim itu pasti anak kecil, Pak. Ya. Nggak mungkin anak yatim itu seperti Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah ada datang ke kami nanya, Pak Ustadz, kalau misalkan saya pengurus masjid itu, ya, bisa nggak saya dapat zakat? Gitu. Karena saya kan yatim. Gitu. Ya betul yatim, orang dia usianya sudah 40-50 tahun, bapaknya udah mati kan gitu. Yatim kan? Saya bilang enggak, Pak. Yatim dalam definisi syariat itu adalah anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Itulah yatim yang layak diberikan zakat dan sedekah. Bukan yatim dalam definisi bahasa yang bapaknya sudah mati. Ya. Nah, maka kalau disebutkan yatim, maka yang terbesit itu pasti anak kecil, Pak. Artinya Rasulullah sholat ngimamin, di belakangnya ada dua orang, Anas bin Malik dan satu orang anak yatim. Wal ajuz min wara'ina, dan orang tua di belakang kami. Maksudnya neneknya tadi, mulaikah orang yang sudah tua itu shofnya di belakang. Kalaulah ya, betul yang dimaksud anak yatim, anak kecil itu merusak shof, niscaya posisi sholat berjamaahnya tidak akan seperti itu. Berarti kan Rasulullah dengan Anas saja. Kalau sendiri, maka aturan sholat berjamaah, Anas itu akan ada di samping Rasulullah, di sebelah kanan. Ya. Tapi ketika dikatakan wasofaftu, aku membuat sof dengan anak yatim, berarti keberadaan anak yatim ini itu dianggap ada dan disetarakan dengan Anas, sehingga mereka membuat shaf di belakang Rasulullah SAW. Fasallalana raka'atain tsumma sharat. Kemudian kami sholat, Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat, kemudian beliau pulang. Nah, dari sini jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi kita ambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang, kalau bisa dibilang raja, sekelas raja, tapi beliau tidak mau membahasakan dirinya sebagai raja. Beliau adalah seorang pemimpin negara, seorang rasul yang kemudian menunjukkan bagaimana cara beliau hidup setara dengan kehidupan masyarakat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Ada satu riwayat, kami pernah dapat satu riwayat. Ini tidak ada dalam buku yang kita bahas, tapi saya ingin sampaikan satu ketika sepeninggal Rasulullah SAW, ini di zaman Sayyidina Umar
bin Al-Khattab, ya, Umar Al-Faruq, ketika beliau melakukan ekspansi ke Syam, ke Suriah, dengan para pasukan tentara ketika itu, maka beliau pernah melakukan sidak satu ketika. Sayyidina Umar itu keliling sebagai pemimpin ketika itu, khalifah. Beliau kemudian keliling ke tenda-tenda tentara, ke tenda-tenda tentara. Fastaraha fi khaymati sahabiyil jalil Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, qaid al-jaysh. Sampai kemudian Sayyidina Umar ketika keliling itu beliau singgah istirahat di kemahnya, tendanya, ya, pemimpin pasukan, jenderalnya ketika itu, namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini seorang sahabat yang termasuk kibar sahabat, ya, sahabat-sahabat yang besar. Farahaba bihi wa kana waqtul ghada. Maka Abu Ubaidah kedatangan Sayyidina Umar, kedatangan khalifah, disambut. Kebetulan waktu nyambut itu pas waktu makan siang. Faqila lahu, kata Abu Ubaidah, na'ti laka bi ta'amin ta'amil jaysh am ta'am qaidil jaysh. Ya Amirul Mukmin, mau makan makanan tentara apa makan makanan jenderal? Ini ditawarin, Pak. Jadi bayangkan ini seorang presiden datang ke camp tentara yang sedang melakukan satu ekspansi, ya. Terus dijamu. Kan biasanya beda tuh, Pak, ya. Makanan tuh kan beda. Jangankan di level tentara antara jenderal dengan prajurit, di kantor aja, ya itu staf sama direksi kan beda tuh makanannya. Gitu ya. Jadi kalau kita tamu, kita pasti disuguhin. Nah, kira-kira ini ada presiden datang ke camp itu ditawarin sama Abu Ubaidah sebagai jenderal. Ya Umar, ya Khalifah, ya Pak Presiden mau makan makanan apa? Mau nyobain makanan tentara apa mau makanan jenderal? Ya, kalau kita mau gak usah ditanya jawabannya pasti. Ya. Kalau bisa dibungkus Pak sekalian. Apa kata Umar? Ini bukan kisah bohong Pak, ini kisah nyata. Ya. Kita akan merindukan sosok pemimpin seperti ini. Andai ada pemimpin seperti ini. Apa kata Umar? Hatu hada wadak. Coba, saya mau lihat. Datangin dua-duanya. Saya mau lihat makanan jenderal kayak apa, makanan prajurit kayak apa. Fa'atau lahu bi ta'amil jaysh. Yang pertama dibawa makanan tentara. Fa idzan bihi lahmun wa maraqun wa tharid. Ya, ini standar. Ada daging. Maraq itu seperti sayur, ya, kuah lah. Daging ada kuahnya. Kemudian ada bubur, ya. Tapi jangan dibayangkan kayak kita bubur ayam gitu. Maksudnya ini standar afwan ya. Sepengetahuan saya, karena kita kebetulan pernah di Arab, ini termasuk kategori makanan yang enak sebenarnya. Jadi dagingnya bukan kayak kita daging rendang secuil, enggak. Orang Arab itu kalau makan biasanya pagi-pagi itu kebiasaan mereka itu makan makanan kayak kacang-kacangan, Pak. Nah itu dibentuk dalam bentuk bubur. Ya, namanya full kalau di Arab itu full dan itu enak, itu makanan ngenyangin, sama ada semacam goreng-gorengan itu biasa kalau pagi. Nah kalau malam itu hampir sebagian mereka itu pasti makan daging-dagingan, entah itu ayam entah itu daging, dan kebiasaan mereka itu kalau makan dagingnya itu lebih banyak daripada apa, kalau kita kan makanan intinya nasi gitu ya. Makanya mereka kalau dibawa ke warung makan kita, tuh mereka ketawa tuh. Digeledekin kita tuh. Apa ini ayam cuma secuil gitu kan. Satu ayam dipotong 8, kadang dipotong 14 kan gitu. Kalau mereka enggak, minimal itu satu orang seperempat. Jadi kalau Bapak Ibu beli nih ayam potong di warung-warung di Arab itu, kalau lagi umroh misalkan, itu minimal seperempat ukurannya, Pak. Seperempat ayam gitu. Kadang satu orang bisa setengah. Kalau lagi bareng-bareng kan satu ayam utuh, bekakak. Nah, daging juga begitu. Mereka kalau disuguhin rendang kita secuil, ketawa itu. Ya, cuma sekotak gitu kan. Begitu digigit lengkuas lagi bukan dagingnya kan gitu. Jadi ini makanan termasuk makanan yang standarnya
ngenyangin ya. Ada daging, ada kuahnya dan ada sayur, ada bubur, mungkin buburnya bubur dari kacang tadi. Ya. Jadi ini termasuk makanan standar. Nah, faqala Umar hadza ta'amul jaish. Ini makanan tentaranya, kata Abu Ubaidah. Na'am ya Amirul Mukminin, ya. Faqala, kata Umar kemudian, hatu ta'am qaidul jaish. Sekarang coba saya melihat makanan jenderal. Apa yang didatangkan? Taja'ulahu, mereka datang, apa makanannya Pak? Kasrat minal khubzil yabis. Ya. Makanan inti orang Arab itu bukan nasi, tapi roti. Ya. Cuma rotinya bukan roti kita, roti yang biasa kita temuin di warung-warung, bukan Pak. Kayak kulit kebab, kulitnya. Nah, itu bahan dasarnya. Biasanya nanti kulit kebab itu kalau dipanaskan di oven, dia akan mengembang. Nah, roti itu nanti cara makannya disobek-sobek, Pak. Ya, disobek. Bisa juga dibikin sandwich. Jadi rotinya itu bundar, dibelah dua, ya terbuka. Nah, tengahnya itu diisi itu. Pakai kentang, pakai sayuran, pakai ayam, daging itu di situ. Atau disobek. Nah, disobek lalu kemudian dicocol. Gitu. Itu namanya khubz. Khubz itu mereka bisa bikin, Mbak. Bisa bikin. Kalau sekali bikin di kampung-kampung, saya pernah itu datang ke perkampungan di Mesir, mereka itu bikin khubz satu waktu, sekali bikin, itu ditumpuk. Itu cukup untuk makan mereka berbulan-bulan. Jadi bentuknya kering. Kering, kalau nanti mau makan di oven. Nah, kalau nggak kemakan, mereka biarkan kering lagi. Nanti yang sisa makan yang kering ini, yang sudah di oven lalu kemudian nggak kemakan kering, itu kayak kita nasi kering yang suka kita kasih, misalkan kalau kita ada makanan sisa nasi, kita lemparin buat ayam. Gitu. Nah, mereka itu terbiasa untuk tidak membuang makanan itu. Jadi bahkan kalau ada yang roti-roti yang sisa, itu masih bisa dimakan. Biasanya roti-roti sisa itu nanti dikeringkan, nah itu yang dikasih buat orang-orang di pinggir jalan. Jadi orang-orang pengemis-pengemis yang mereka nggak bisa beli roti itu, mereka suka mengumpulkan sisa makan-makanan itu. Ya. Jadi yang disuguhkan untuk para pemimpin pasukan, untuk para jenderal, itu roti kering itu. Kasarot itu pecahan, berarti bukan roti utuh satu bulat, bukan. Ya. Mungkin ini sisa dari makanan para prajuritnya, gitu. Sempalan-sempalannya. Wa qalilun minal laban, lalu kemudian ada sedikit susu. Jadi prajuritnya makannya pakai sayur, bubur, daging. Jenderalnya itu cuma sedikit serpihan roti kering dan sedikit susu. Ketika itu Sayyidina Umar kemudian nangis. Apa kata Sayyidina Umar? Sadaqa man sammaka amin hadal ummah, hadhil ummah. Abu Ubaidah al-Jarrah ini itu dijuluki oleh orang-orang ketika itu dengan sebutan Aminul Ummah, ya, bendahara, orang yang paling terpercaya untuk mengurusi keuangan negara ketika itu. Ya. Jadi sosok-sosok yang muncul kemudian santer dengan jiwa-jiwa keamanahannya, ya, dalam mengelola keuangan. Nah ini, jadi bendahara negara itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Maka kata Umar, ya nggak salah orang-orang itu menobatkan kamu sebagai bendahara umat ini. Ya. Wa inda ma'ada ila baitihi qal, ketika pulang ke rumahnya Sayyidina Umar kemudian berkata, ghayyaratna dunya illa anta ya Abu Ubaidah. Ya. Kami ini semua terpedaya oleh dunia. Gara-gara dunia kita semua ini kemudian jadi berubah gaya hidupnya, kecuali engkau. Ya. Dan di akhir riwayat ini disebutkan, ini yang ternyata membuat umat Islam ketika itu kalau melakukan satu peperangan jihad itu selalu menang, Pak. Ini yang membuat umat itu jaya. Ketika pemimpin-pemimpin umat ini itu tidak lebih neko-neko daripada rakyat di bawahnya. Dan ini yang kemudian menjadi penyebab bagaimana Islam kemudian unggul dibandingkan umat-umat lain ketika pemimpin-pemimpinnya lebih memperhatikan rakyatnya bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran ya. Kalau kita ambil kesimpulan sekarang, ya, kira-kira di mana, di belahan bumi mana kita bisa mendapatkan pemimpin yang gayanya seperti ini. Ya. Kalau kita kan berbanding terbalik, ya, tidak perlu dicontohkan lah. Tapi itu sudah menjadi satu fenomena dan penampakan, bahkan di tempat bencana sekalipun, kalau yang datangnya pejabat, tetap saja Pak. Ya, paling tidak dia datang dengan kendaraan yang terkadang itu membuat nggak pantas Pak, kendaraan Bapak tuh masuk ke tempat ini gitu. Wong di sini jelas-jelas tempatnya lagi hancur, tiba-tiba dia datang dengan kawalan, dengan mobil mewah. Nah, bayangkan. Dulu Umar mengatakan ini yang menjadi sumber kemenangan umat. Ketika pemimpin satu kaum itu ya, lebih memperhatikan nasib kaumnya. Jenderal makanannya lebih parah daripada tentaranya, ya, bukan seperti sekarang. Allahu a'lam bishawab. Ini saya kira jamaah ikhwatal iman rahimakumullah di antara karakteristik yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian beliau, bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau makan, dan bagaimana beliau kemudian hidup dalam kesehariannya yang kemudian berhasil ya, ditularkan kepada para sahabat, dicontoh para sahabat, dan itu menjadi sumber kekuatan, ya, sumber ketawaduan, sumber kebersahajaan, ya, yang ternyata itulah menjadi salah satu penyebab umat ketika itu menjadi umat yang mulia di hadapan umat-umat yang lain. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang kita bahas, beberapa riwayat. Insya Allah ini riwayat-riwayat yang kita baca ini riwayat yang sahih Pak, ya, bukan dongeng dan tidak diragukan keabsahannya. Semoga bisa jadi pelajaran, bisa ada hikmah yang bisa kita ambil, memperluas wawasan kita, mempertebal keimanan kita, dan kemudian memotivasi kita untuk beramal lebih baik lagi. InsyaAllah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba kaji, kita akan bahas riwayat-riwayat lain yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW yang mulia. Ini saja dari kami untuk kesempatan pagi yang mulia ini. Jazakumullah khairan katsiran. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan seperti biasa, silakan sedikit saja, singkat. Silakan jika ada yang mau ditambah. Ustaz, berkenaan dengan pakaian mungkin ya. No. Jadi di situ kurang dijelaskan ada istilah saudara-saudara kita itu isbal, memanjangkan sampai ke bawah lah melebihi mata kaki. Mohon dijelaskan itu apa hubungannya dengan sholat ataupun yang lainnya supaya kita lebih paham atau minimal ya tahu lah gitu. Ya. Kata isbal itu kalau didefinisikan artinya adalah memanjangkan atau menurunkan. Ya. Dalam konteks berpakaian yang dimaksud isbal itu adalah memanjangkan pakaian sampai ke bawah. Memang ini masuknya ranah fikih Pak. Ya. Masuk ranah fikih di mana para ulama kemudian nanti akan banyak sekali berbeda pendapat tentang masalah isbal ini. Banyak riwayat-riwayat yang berbicara tentang hal ini. Ya. Tetapi jika kita ambil kesimpulan, ya, ada satu kaidah hukum. Bagaimana hukum dalam kalau di kita itu manhaj, ya, metode istinbat hukum. Ketika ada dalil-dalil yang berbeda, maka yang paling utama adalah menggabungkan keseluruhnya. Gitu. Contohnya begini, dalam konteks isbal ada memang riwayat-riwayat yang menyatakan ancaman bagi mereka yang mengisbalkan pakaiannya. Ya, misal, contoh riwayatnya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong.
Ini satu riwayat yang berbicara tentang ancaman bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong itu tidak dilirik oleh Allah. Artinya Allah murka. Ya. Tapi ada riwayat keterangan lain yang kemudian menjelaskan bahwa pernah para sahabat itu juga berpakaian dan pakaiannya itu panjang. Itu seperti Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau kita bahas Pak, ini saya sampaikan objektif. Ya. Ada ulama yang kemudian dengan kerasnya mengatakan baik itu ada sombong atau tidak ada sombong, kalau ada pakaian yang terjulur ke bawah, itu tidak boleh. Haram. Ya. Ini yang kemudian sekarang muncul, saudara-saudara kita yang berpakaian pasti di atas mata kaki misalkan. Ya, itu berpandangan dengan hadis-hadis seperti ini. Ya. Tapi yang lebih moderat mengatakan, kalau kita ambil kesimpulan dari riwayat-riwayat yang ada, ancaman-ancaman itu muncul ketika disertai dengan kesombongan. Maka, andai kata tidak ada kesombongan di dalamnya, tidak masalah. Gitu. Nah, kenapa kemudian muncul kata sombong? Karena ketika itu bisa jadi, konteks ketika itu yang dimaksud dengan sombong ini adalah bagi mereka para bangsawan yang hidup di kalangan orang-orang yang kekurangan pakaian. Hidup di kalangan orang yang pakaiannya itu minimalis, lalu kemudian tampil seseorang yang sampai pakaiannya itu, kalau kerajaan-kerajaan itu kan biasanya jubah-jubahnya itu sampai ke lantai. Penampilan seperti itu identik dengan kesombongan. Tapi kalau kita hidup di satu masyarakat yang memang sudah terbiasa dan itu tidak dinilai sombong, misalkan ya di kampung orang-orang pakai sarung, sarungnya biasa di bawah mata kaki. Itu karena sombong apa tidak? Ya tidak, memang sarungnya begitu. Maka kalau disombong, apa yang disombongin? Orang sarung pagi itu, siang itu, malam itu, tidur itu, sholat subuh itu. Gitu loh. Maka yang seperti itu tidak jadi simbol kesombongan. Walaupun cara makainya ya itu pasti di bawah mata kaki misalkan. Gitu. Nah maka jujur saya katakan, ya, dari sekian riwayat ada kelompok-kelompok yang kemudian berbeda cara memandang dalil. Ada orang yang tadi dengan kerasnya, pokoknya mutlak, mau ada sombong atau tidak, ya pakaian yang turun di bawah batasannya biasanya mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu haram, apalagi di bawah dalam ibadah. Ya. Sampai pernah Pak saya dengar satu cerita di kita, ya, daerah sini, itu ada satu masjid yang jamaahnya seperti itu. Tiba-tiba, ini teman saya tetangga waktu itu, karena dia seorang yang biasa keliling. Jadi pas azan naik motor itu, dia berhenti di masjid itu sholat. Ya. Kebetulan dia biasa celananya, ya biasa ke bawah, enggak di atas betis. Dia lagi sholat Pak, digulung dari belakang. Allahu Akbar. Ya, digulungin celananya gitu. Ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang menurut saya terlalu berlebihan. Kalaupun ada di antara kita yang kemudian berpandangan seperti itu, silahkan. Tapi cara penyampaiannya juga tidak seperti itu. Ya. Saya tidak bermasalah dengan mereka-mereka yang kemudian mengambil pandangan seperti itu, silahkan. Gitu. Juga tidak mempermasalahkan mereka yang isbal. Ya. Karena banyak guru-guru kami, itu kami saksikan, para masyayikh kami, itu terbiasa dengan jubah-jubah para masyayikh, dan itu isbal. Ya, ketika mereka ditanyakan, ini bukan simbol kesombongan. Gitu. Di kami, masyarakat kami, seperti ini pakaian kami. Gitu. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah ketika muncul rasa sombong. Nah, kalau sudah ada rasa sombong, Pak, jangankan yang isbal. Yang tidak isbal, maksudnya yang naik. Tapi kalau ada kesombongan di dalamnya, itu bisa terkena hadis ini. Gitu. Ya, apalagi kalau ternyata celananya nggak isbal, ya. Tapi mulutnya isbal banget Pak. Nah, itu yang bahaya tuh. Celananya nggak isbal, tapi mulutnya, nah ini hati-hati. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mengambil kira-kira pendapat mana ya yang lebih nyaman dan lebih tenang bagi para jamaah sekalian. Hanya saya satu titip pesan, ya. Baik itu yang isbal ataupun yang tidak, kita sama-sama muslim.
kita masih punya Tuhan yang sama, kita punya kiblat yang sama, kita punya nabi yang sama, maka mereka itu adalah saudara-saudara kita. Andai ada perbedaan pada kita dalam memandang itu, maka jangan jadikan perbedaan itu sebagai jurang pemisah. Ya, saya nggak mau sholat di masjid itu, kenapa? Cingkrang-cingkrang semua. Ya. Atau sebaliknya, saya nggak mau sholat di masjid ini, kenapa? Pakaiannya semuanya isbal, ahlul neraka semua. Ya, ahlul bid'ah semua. Nah, ini tidak. Anda isbal, Anda tidak isbal, ya. Yang menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita. Ya. Maka ini saya nggak tahu nih, Pak Nur Khalik ini nanyanya betul-betul tulus nanya atau ya. Biar orang nggak kaget, Pak. Kadang-kadang suka nanya-nanya. Jadi yang lebih penting dari itu, Pak, ya, ini sama seperti masalah kunut sajalah. Gitu kira-kira. Anda mau kunut, Anda mau tidak, kita sama-sama orang yang sama-sama beribadah. Dan biasanya mohon maaf, ya, orang-orang yang berselisih tentang masalah ini, Pak, itu orang-orang yang sebenarnya level beribadahnya itu jauh lebih tinggi dibanding orang awam. Coba, ada orang ribut masalah kunut. Ya, subuh kunut apa enggak? Ini kan yang ribut sama-sama orang yang sholat dan rata-rata ke masjid loh. Ya kan? Jadi masih banyak hal yang perlu kita urusin dibandingkan masalah ini gitu. Daripada kita ribut antara orang yang rajin ke masjid, sholat subuh lagi kan, mendingan kita mikirin duduk bareng bagaimana yuk. Ada saudara-saudara kita yang nggak pernah sholat, nggak mau sholat subuh ke masjid. Itu lebih jauh kita pikirkan. Lebih jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Jadi daripada kita ribut masalah celana, mau cingkrang apa tidak, saya yakin banget yang cingkrang ataupun yang tidak cingkrang, yang isbal ataupun tidak isbal, ini rata-rata orang-orang yang ahli ibadah. Maka yang pertama, jangan rusak ibadah kita cuma karena ada kedengkian dalam hati kita akibat penampilan yang berbeda. Kedua, dari sisi fikih dakwah, ada hal yang jauh lebih layak untuk kita pikirkan, ya, untuk kita diskusikan daripada sekedar mempermasalahkan status masalah kita. Andai kita dalam posisi deadlock, gak bisa Ustaz. Saya nggak terima dalil antum membolehkan, atau saya tidak terima dalil antum yang tidak membolehkan. Saya tetap pada pandangan saya. Ya, bagi saya isbal haram. Atau sebaliknya, bagi satu kaum, bagi saya isbal boleh. Andai pendapat ini kemudian tidak bisa disatukan, maka jadikanlah itu sebagai pilihan pribadi saja. Jangan kemudian menghukumi orang-orang yang berbeda dengan pilihan kita, apalagi sampai kemudian terlewat batas, gitu ya. Menghukumi dengan label-label yang terlalu berlebihan. Ya, misal ada orang zikir, kebanyakan zikir la ilaha illallah, dibilang itu bid'ah. Nanti kalau sudah bid'ah itu efeknya itu yang ngeri loh, Pak. Ya. Pelaku bid'ah itu kan wa inna kulla bid'atin dhalalah, sesat. Wa kulla dhalalah benar, kalau udah sesat neraka. Coba bayangin, Rasulullah itu menyatakan, ya. Kemarin saya bahas salah satu hadis di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu ada penjelasannya. Bagaimana Rasulullah itu ditanya, kalau ada orang yang cuma sholat, cuma puasa yang wajib saja, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah satu kali dalam hidupnya, terus dia mati masih dalam posisi la ilaha illallah, masuk surga. Satu la ilaha illallah, kata Rasulullah, masuk surga. Ini ada orang baca ribuan la ilaha illallah dibilang masuk neraka. Hebat banget kan? Itu salah Ustaz, itu sesat cara. Iya, kalau memang caranya sampaikan, tapi jangan kemudian tergesa-gesa mengatakan itu bid'ah. Kalau sudah bid'ah tadi, pelakunya itu sesat. Kalau sudah sesat, kata Rasulullah, di neraka. Coba, ente lebih hebat loh dari Rasulullah. Rasulullah itu bilang satu kali orang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ente bilang orang ribuan kali la ilaha illallah masuk. Saya kira ini ada niatan baik mereka untuk meluruskan saudara-saudara kita menyimpang, tapi caranya yang kemudian salah. Nah, maka sekali lagi saya katakan, masalah seperti ini masalah yang sangat sepele sekali, Pak. Jangan sampai ini kemudian membuat celah. Kenapa? Karena ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Ya. Mereka itu senang kalau ada orang-orang yang seperti kita ini.
gitu. Mulai terkotak-kotakan, masjidnya dipisah. Di masjid ini masjid Cingkrang, di masjid ini masjid apa? Lawannya Cingkrang apa? Masjid itu. Ya, bahkan mohon maaf ya. Sampai sekarang ini fenomena terbaru, bukan masalah Cingkrangnya. Terlihat, Pak, ada masjidnya itu disebutnya masjid sarungan, ada masjid celanaan. Paham maksudnya? Ya. Jadi orang yang terbiasa pakai celana ini nggak akan mau sholat di masjid yang mayoritas jamaahnya sarungan. Dan begitu sebaliknya. Kalau bapak nggak pakai sarung masuk ke masjid itu, aneh tuh kan, asing gitu. Nah, kondisi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ya, jadi mereka itu untuk menghancurkan Islam itu nggak perlu kita melabrak orang Islam. Manfaatkan saja perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam tubuh Islam. Nah, maka kita juga perlu santun dalam menyampaikannya. Andai misalkan mayoritas jamaah Darussalam At-Taqwa itu biasa dengan isbal, kami mengambil pendapat boleh Ustadz isbal, yang penting tidak sombong. Nah, nanti kalau melihat teman-teman kita yang tidak isbal, hati-hati. Ya, jangan kemudian dengan mudah menghakimi mereka. Ya. Penghakiman itu tidak mesti dalam mulut, Pak. Kadang mata kita aja sudah menghakimi. Ya. Kita ngelihat teman yang berbeda tuh, mata kita terlihat oleh dia, itu sudah terlihat bahwa kita itu menghakimi. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ajak duduk bareng. Kalau pengen diskusi, ajak diskusi, kita buka, kita bedah dalilnya, nanti pada kesimpulan, oh ternyata kesimpulan dari bab ini. Kalau saya pribadi jujur, ya ini kesimpulan, ini masalah fikih yang di dalamnya rentan terjadi perbedaan pendapat karena terdapat banyak dalil. Ya, jadi perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Kalau boleh dikatakan ya silakan. Ada yang mengatakan isbal itu boleh, ada yang mengatakan isbal itu tidak boleh, bahkan kemudian haram. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya secara pribadi, maka saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh isbal selama tidak sombong. Ya, karena ini dikembalikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan khalqiyah. Ya, khalqiyah itu tentang penampilan fisik. Itu saja kesimpulannya ya. Mudah-mudahan jadi bahan yang mencerahkan ya. Jadi jangan sampai ibadah kita gugur hanya gara-gara kita menilai saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Semua dalam hal-hal yang sepele. Allahu a'lam bishawab. Coba ya. Jangan ditambah pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Baik. Kita akhiri bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan orang tua kita dan guru-guru kita. Juga kita mohon kebaikan untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. إلى التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian fikih ataupun